Selamat pagi Mbak Alfia. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi datang ke sini naik apa Mbak? Aku naik ini Bu tadi naik Gojek. Oh naik Gojek. Iya. Aman ya? Selamat perjalanan. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya karena sudah datang ke hari ini ketemu saya dan mungkin ada hal atau cerita yang mau disampaikan kepada saya. Tapi sebelumnya Mbak Alfia sudah siap atau sudah matang? Dibuat yang dulu duduknya. Masih Ibu. Gimana Mbak? Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling belum? Belum Bu, ini baru pertama kali sih buat aku. Berarti pertama kali ya Mbak ya? Oke, baik, sedikitnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu konseling itu apa gitu ya Mbak ya. Jadi konseling adalah proses layanan yang diberikan oleh profesional, dalam hal ini seorang konselor saya, kepada kliennya yaitu Mbak untuk menangani masalah cash pay untuk menjadi cash gitu. Nah, dalam hal ini juga Mbak kan menceritakan ceritanya kepada saya. Jadi Mbak tidak usah merasakan khawatir nanti takut ceritanya bocor gitu ya, atau ceritanya nanti saya ceritakan kembali, karena dalam hal ini konseling itu ada asas. Yang pertama ini ada asas kerahasiaan tadi. Asas kerahasiaan ini saya akan menjaga cerita Mbak secara rapi, saya tidak akan menceritakan lagi kepada orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana saya minta tolong kepada Mbak untuk menceritakan secara real, secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi. Kemudian ada asas kesukarelaan. Mbak datang kemari, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada. Berarti atas kemauan diri sendiri gitu ya datang ke sini. Iya. Terus kemudian ada asas normatifan, di mana asas normatifan ini tentunya tidak akan bertentangan dengan norma-norma hukum atau norma-norma agama gitu ya ya. Sekarang sudah siap, ada ceritakan. Baik, saya sudah siap. Baik, silakan. Mulai Mbak. Ada yang mau disampaikan ya? Iya Bu, jadi aku merasa beberapa hari ini tuh kayak gimana ya, kayak hilang arah. Nah sebelumnya aku tuh ada permasalahan. Nah jadi aku bilang trauma karena kehilangan seorang anak. Tuh sekarang tuh lebih sering menutup diri, terus nggak mau jaga jarak sama lingkungan sekitar, bahkan sama teman sendiri pun, teman dekat atau sahabat yang paling dekat tuh, mereka ketika mau main tuh aku nggak boleh duduk keluar, aku ya menarik diri. Terus kayak kalau melihat anak kecil atau bayi, entah itu suara atau ngeliat gitu, tuh kayak ya, ada rasa sedih, terus mau nangis juga, teriak sama almarhum anak. Pokoknya aku ya, setelah kejadian itu kayak hilang harapan untuk hidup tuh. Aku tuh mau ngapain aja sih katanya. Ya pasti yang namanya kehilangan itu nggak mudah ya, apalagi ini untuk anak gitu ya, kehilangan anak. Kalau boleh saya tahu ini kehilangan anak yang pertama? Iya Bu, ini anak pertama aku. Jadi aku tuh nikah kan udah lumayan lama ya Bu, dari 2017 aku nikah. Nah terus itu tuh kan aku nggak langsung punya anak. Nah dari situ tuh lingkungan kerja aku ya, mereka tuh suka nanyain, bahkan ngejek udah ngisi apa belum gitu kan, belum gitu. Terus kok kenapa sih nggak ngisi lagi ada masalah ya, lu kali kurang subur atau gimana gitu kan, bahasanya gitu. Ya walaupun anggapan mereka bercanda, tapi buat aku tuh kenapa ya gue kok belum hamil gitu. Nah terus di tahun 2020 itu 3 tahun ya, jarak 3 tahun itu aku bilang tahun 2020 aku pasti anak pertama itu hubungan. Nah terus ternyata di maaf ya Bu, aku agak berat untuk ngomong ini soalnya Ada dulu soalnya ya untuk bisa ngomong cerita kayak gini ke orang lain, apalagi sama ibu yang baru aku pertama kali ketemu tuh agak susah. Tapi aku berusaha untuk
udah ready semua gitu. Nah, Hamin 2 sebelum dia lahir itu aku kontrol tuh itu karena vitamin aku habis. Nah saat itu aku diantar sama suami aku pas dicek tuh sama bidannya, aku kan ini kontrol ke bidan ya, kan ke rumah sakit beda sama yang sebelumnya. Pas lagi dicek tuh sama bidannya, kata bidannya ini detak jantung itu kok jauh gitu kan, nggak kayak biasanya. Nah aku dicari tuh setengah jam kan, dicek lah, dicari di sekitar itu nggak ada gerak-gerak terjadi. Nah di situ tuh feeling aku udah nggak enak bu, kenapa ya? Tapi aku berusaha untuk positif thinking kan, supaya aku nggak langsung drop gitu. Tapi dari bahasa mereka si bidan itu, bahasa obrolan mereka tuh aku udah paham bahwa kayaknya anak aku ini nggak akan ketolong gitu kan. Nah, terus bidan itu ngobrol lah sama suami aku. Ya pokoknya intinya sepertinya bayinya ini nggak ketolong. Nah itu mau dirujuk ke rumah sakit. Nah saat di bidan itu setelah dirujuk aku kan naik grab kan terus kesini dari bidannya tuh ngomong gini, ibu kenapa sih kok datangnya terlambat, coba kalau ibu datangnya lebih awal pasti anaknya tolong. Dan disitu tuh aku langsung kena mental banget bu, merasa disalahkan. Iya aku merasa disalahkan banget sih emang. Terus dalam hati aku juga ya Allah, aku tuh nggak mau kalau anakku salah, aku juga nggak mau. Mana ada sih ibu yang mau. Terus rumah sakit habis dari bidan itu ketemu sama dokter spesialis kandungan. Nah itu bener bu, di USG memang udah nggak ada caranya, aku langsung operasi. Terus malamnya itu bayinya dikubur. Nah saat prosesi pemakaman itu juga sebenarnya itu hanya lingkungan keluarga aja, karena memang namanya dadakan banget ya kematian itu. Jadi ya sama sekali itu keluarga dekat aja. Nah setelah mereka pergi, itu tuh setiap kali aku dengar suara tangisan bayi atau ada anak kecil lewat di depan aku, itu tuh aku langsung ya Allah gejolak dia. Aku langsung merasa bersalah sama diri sendiri karena aku emang kayaknya kurang aware deh sama anakku gitu kan. Terus ditambah lagi dan si bidan itu ngomong kenapa gitu kan ya, kenapa baru datang saat ini gitu kan. Seandainya kalau saya datang lebih awal mungkin saya bisa bersama putri saya. Terus sebenarnya banyak ya tekanan dari lingkungan sekitar. Terus aku tuh pernah bilang ke ibu aku ya, aku mau terima tamu dulu untuk rumah karena aku menghindari pernyataan atau pertanyaan yang membuat mental aku terus makin dorong. Terus kalau itu sih bakal gitu kata ibu, terserah kamu itu demi kebaikan kamu ya ibu bilang. Terus masih ada aja bu yang mau ikut gitu sih, nggak mau dijenguk gitu kan, nggak kayak sih bahasa kamu nggak aneh aja gitu yang namanya hidup bersosial ya. Yang namanya hidup bersosialisasi ketika kena musibah kok nggak mau dijenguk gitu, nggak menutup diri gitu ya, nggak menutup diri. Nah di situ juga aku justru masih disalahkan juga. Terus yang paling bikin aku nyesek tuh ketika ada tetangga aku tuh datang ketok pintu. Ini waktu itu sih aku ya yang itu kemarin tuh rame-rame tuh ada apa ya. Terus kata ibu aku, oh itu cucu saya meninggal, kata ibu. Terus kamu gini bu, oh pantesan dari kemarin tuh saya cium kok kayak bau-bau bangke gitu. Nah ngomong itu kan sampai dong ke aku ya. Itu di situ langsung bilang, ya Allah emang sebau itu kayak namanya bayi baru lahir kan masih suci ya bu. Kecuali kalau memang dia yang meninggal tuh baru bau busuk, karena beda dia udah tua sedangkan bayiku masih suci. Nah terus ada lagi pertanyaan teman aku tuh yang nggak bisa jagain anakku makanya sampai meninggal. Sebenarnya aku menghindari dari kata-kata kalimat-kalimat mereka itu yang bikin aku tuh makin drop gitu. Nah terus
evaluasi. Ya aku bilang iya iya aja, tapi yang namanya kondisi aku lagi drop, lagi sedih, terus lagi kalut juga ya Bu. Ya semua apa sih namanya, semua nasihat itu tuh cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja ya, nggak masuk, nggak kecantol di hati aku sama di otak aku. Jadi ya aku masih ngeratapin, ya Allah kenapa sih kok begini sih, kok tega banget sih sama aku ya. Aku itu udah nunggu selama ini udah ya, kalau menurutku sih 3 tahun lama ya. Jadi ketika udah senang, udah siap semua, kok ngambil lagi ya. Nah, untuk berdamai sama hal tersebut itu sulit gitu loh. Kenapa sih lingkungan sekitar aku tuh nggak bisa mendukung proses lingkungan aku gitu. Terus sampai aku lama Bu, itu 3 tahun 6 bulan itu aku untuk diri sampai saat ini. 3 tahun 6 bulan setelah kejadian itu aku emang diri sama sekali nggak mau komunikasi. Terus ada yang chat bahaya juga, aku ya balas seperlunya aja, semut aku gitu. Terus kata suami aku, kayaknya kamu butuh deh untuk konseling supaya bisa membantu proses pemulihan kamu, siapa tahu aja gitu, nggak menutup kemungkinan kamu bisa untuk bangkit lagi. Dari itu aku yaudah deh Mas, sebenarnya aku mau coba konseling sama konselor, juga aku ketemu sama sini ya. Terus masih dibayar sakit bersalah, terus untuk aku perjalanan aku harus gimana, mau mana ya jaga itu sebisa mungkin dan orang lain gitu. Dan jadi gue jangan merasa bahwa itu semua kesalahan gue sudah melakukan hal yang terbaik bersama suami gue. Terus kemudian berarti suami dan juga orang tua itu sangat supportif gitu ya. Iya, aku telah melakukan lalu sekarang ini berarti perasaannya masih masih susah untuk menerima kenyataan. Aku rasa sih itu waktu, tapi kalau aku sendiri yang menyelesaikan nggak secepat itu, pasti butuh ada proses dan lainnya. Karena ini kan cinta sangat berat ya, soal mungkin kita bisa bangun dari yang sudah lebih tenang. Oke, sekali lagi ya, tarik nafas lagi. Apa sih itu pas gimana aja? Saya mau kira-kira satu hal positif yang mungkin bisa Mbak sampaikan kepada diri Mbak sendiri apa? Satu hal positif yang Mbak mau sampaikan kepada diri Mbak sendiri. Sudah hebat melakukan semuanya. Iya sih. Iya, sudah hebat sekali. Tidak ada kesalahan Mbak atau kehilangan Mbak.
yang lain di depannya kan dia menolong. Ya itu satu kalimat positif tuh bagi saya. Aku mau jadi ibu anak itu dari sebelum. Insya Allah sudah jadi ibu yang hebat. Mungkin juga anak-anak nanti sudah menunggu di surga sama dan buat nanti pembekalan itu Insya Allah. Ini masih suci kan? Mereka menyatakan orang-orang itu yang bilang bahwa busuk ya Allah itu jahat banget sih yang Mbak. Ya. Lalu kira-kira kalau misalnya Mbak lagi merasakan perasaan yang panik lagi, traumatik lagi, tiba-tiba keinget lagi sama hal itu, sama kejadian itu, apa yang Mbak biasanya lakukan? Nangis. Tapi nangisnya nggak yang berjalan gitu, enggak sih. Aku cuma dia diam di kamar nangis. Ya aku lebih suka sendiri aja. Suka sendiri. Nanti ruangan yang aman, tenang gitu ya. Tapi suami maksudnya juga turut membantu menenangkan kan? Ikut nangis juga ya. Karena berat untuk keduanya. Ya walaupun dia nangis, tapi dia juga sambil sesungguhkan nangis juga sih. Lalu kira-kira kalau misalnya selain dari cerita Mbak itu, pastinya saya juga sebagai perempuan merasakan rasa sedihnya, kemudian rasa sakitnya kehilangan anak. Saya turut berduka dan turut sedih juga ya. Tapi kalau boleh saya tahu, kira-kira ada tidak rencana atau planning ke depannya dari yang singkat ini, dari yang dekat ini, kira-kira apa yang mau Mbak lakukan? Karena kalau misalnya kita terlalu lama bersedih gitu ya, itu kan pasti bakal mempengaruhi produktivitas kita juga ya Mbak ya. Karena kalaupun kitanya tidak dari diri kita sendiri yang mau berubah, itu kan pasti susah ya. Mau semua orang turut menyemangati, kalau kita yang tidak semangat, ya udah gitu bakalan selalu berlarut-larut dalam kesedihan itu. Untuk perbaikannya sebenarnya masih ngambang ya Bu, karena susah buat aku untuk bangkit. Tapi aku punya planning ke depannya itu, aku mau melanjutkan kuliah lagi dan aku juga mau kembali bekerja, dan nggak menutup kemungkinan aku mau punya anak lagi. Tapi aku rasa aku harus ngobatin mental aku dulu sebelum memberanikan diri punya anak lagi, karena berat untuk bisa sembuh dari trauma. Ya. Rencana yang Mbak ini bagus sekali ya, maksudnya kuliah lagi gitu kan, melanjutkan yang tertunda sebelumnya. Aku memang belum kuliah sih. Oh ya, jadi ya maksudnya hal-hal yang bagus itu kalau misalnya dijalankan mungkin bisa rasa sedih Mbak ini jadi kealihkan dengan hal-hal yang positif gitu, bukan malah ke hal-hal yang negatif. Karena biasanya kayak saya juga menceritakan kalau misalnya mereka sedih gitu kan, yang ada apa menyakiti diri sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kita alihkan ke hal yang positif, kayak Mbak tadi bilang mungkin bekerja lagi, terus kemudian kuliah lagi gitu, itu hal yang positif. Dan saya harap itu bisa dilaksanakan supaya Mbak juga mentalnya jadi lebih baik, kemudian bisa berbaur dengan teman-teman, punya relasi yang baru lagi gitu kan. Jadi masalah yang selama itu menjadi lama itu sedikit teralihkan, walaupun tidak bisa dilupakan yang pastinya gitu ya. Baik, selanjutnya supaya Mbak lebih tenang lagi, kemudian lebih santai lagi, boleh kita melakukan butterfly heart. Mbak boleh berdiri sendiri, kemudian ya begini ya betul segini. Sudah nyaman? Kemudian boleh dipejamkan matanya, disantai kembali.
Mbak sudah melakukan yang terbaik, Mbak sudah menjadi istri yang hebat, ibu yang hebat. Kemudian tidak boleh menyalahkan diri sendiri atas kematian yang sudah terjadi, karena kematian itu adalah takdir yang sudah Allah gariskan. Rezeki, maut, dan itu adalah yang sudah dilakukan oleh Allah. Jadi kalau Allah sekarang mengambil itu, maka ya sudah, kita melanjutkan kehidupan yang seharusnya lagi. Anda harus mengikhlaskan walaupun itu lambat, butuh waktu. Tidak apa-apa, nikmati saja prosesnya. Jangan sampai Mbak berlarut dalam kesedihan yang Mbak rasakan. Mbak sudah hebat, sudah berani menceritakan pengalaman atau cerita yang sangat berat ini, dan itu sangat hebat ya, tidak mudah. So sekarang Mbak bisa bilang bahwa tidak hebat, saya bisa untuk itu sembuh dari rasa trauma menekan lagi nafas hembuskan lagi nafas hembuskan jauh. Sini udah ngomong lagi, ada lagi apa? Terima kasih. Aku lebih relax ya, walaupun nggak sepenuhnya hilang, tapi sebenarnya beban yang aku rasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Oh ya ibu, aku boleh nanti aku konseling lagi sama ibu? Iya boleh. Kalau misalnya Mbak merasa mungkin ada konseling lanjutan lagi, Mbak boleh datang lagi ke sini. Kami akan membuka pintu lebar-lebar untuk Mbak. Saya juga akan menjadi pendengar yang baik, insya Allah. Saya juga berharap semoga Mbak selalu semangat dan bisa melanjutkan tadi planning yang sudah dilakukan. Apa aku boleh, kalau misalnya aku nggak sedih lagi, tiba-tiba sedih, apa aku boleh langsung datang ke sini? Boleh sekali, silakan langsung saja datang ke sini dan bertemu dengan saya gitu ya. Oke. Jadi menurut Mbak, apakah konseling yang kita lakukan pada hari ini sangat atau bisa membantu mengurangi suasana hati Mbak, atau masih belum? Alhamdulillah sudah. Jadi kalau misalnya Mbak memang butuh layanan lanjutan lagi, silahkan datang ke rumah aja Mbak ya. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Alfi karena udah menceritakan pengalaman yang sangat berat ini, luar biasa Mbak ya. Terima kasih banyak, dan semoga nanti di perjalanan selamat sampai tujuan. Dan terima kasih. Bukan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Mbak.